Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang uji Chi-square. Sebelum itu, perkenalkanlah anggota kelompok kami yang terdiri dari Ahmad Yusuf Naufal, Vika Riza Sifamilah, Banilia Tika Divani, Ira Putri Nur Indasari, dan Farah Lukita Umul Amalia. Uji Chi-square. Uji Chi-square disebut juga dengan Chi kuadrat. Uji Chi-square adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang dimana distribusinya besaran-besaran populasinya tidak diketahui, yang cukup sering digunakan dalam penelitian yang menggunakan dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal atau untuk menguji perbedaan dua atau lebih proporsi sampel. Secara umum, rumus Chi-square dituliskan sebagai berikut. Chi kuadrat sama dengan sum I sama dengan 1 sampai dengan R, sum J sama dengan 1 sampai dengan K, dikali OIJ min EIJ kuadrat per EIJ. Dengan keterangan R adalah jumlah baris dalam tabel kontingensi, K adalah jumlah kolom dalam tabel kontingensi, O adalah nilai observasi, dan E nilai harapan atau ekspektasi. Namun perlu diketahui, syarat-syarat uji ini adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar, sebab ada beberapa syarat di mana Chi-square dapat digunakan, yaitu A. Tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count atau F0 sebesar 0. B. Apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count atau FH kurang dari 5. C. Apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Selanjutnya ada kegunaan Chi-square. Yang pertama, ada tidaknya asosiasi antara dua variabel atau independent test. Yang kedua, apakah suatu kelompok homogen atau tidak, atau homogeneity test. Yang ketiga, uji kenormalan data dengan melihat distribusi data atau goodness of fit test. Yang keempat, digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk frekuensi. Yang kelima, digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya korelasi dari variabel-variabel yang dianalisis. Yang keenam, cocok digunakan untuk data kategorik, data diskrit, atau data nominal. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Bila harga Chi-square atau Chi kuadrat lebih dari Chi-square tabel, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif HA diterima. Bila harga Chi-square atau Chi kuadrat kurang dari Chi-square tabel, maka hipotesis 0 atau H0 diterima dan hipotesis alternatif HA ditolak. Contoh soal 1. Penelitian ingin membuktikan hubungan sosial ekonomi atau SOSEK ibu hamil dengan ANC, kemudian diambil sampel 100 ibu hamil yang terdiri dari 30 SOSEK rendah, 30 SOSEK sedang, dan 40 SOSEK tinggi. Dari ibu yang SOSEKnya rendah, 10 ibu periksa hamil atau melakukan ANC, yang SOSEKnya sedang 15 ibu periksa hamil, dan yang SOSEKnya tinggi 35 periksa hamil. Ujilah, apakah ada perbedaan proporsi ANC di antara 3 SOSEK tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara uji Chi-square menggunakan software SPSS untuk soal yang pertama. Yang ditanyakan yaitu, apakah ada perbedaan proporsi ANC di antara 3 SOSEK tersebut. Pertama, kita ke variabel view terlebih dahulu. Kita isikan seperti ini. Pada kolom name, kita isikan SOSEK, ANC, dan jumlah. Desimalnya kita ubah jadi 0 karena data kita bilangan bulat semua. Lalu pada value SOSEK, kita masukkan 1 rendah, 2 sedang, dan 3
tinggi. Values ANC kita masukkan 1 ya dan 2 tidak. Kemudian kita ke data view, masukkan datanya sesuai soal yang pertama. Selanjutnya, klik data, weight cases, masukkan variabel jumlah ke frekuensi variabel, klik OK. Kemudian, klik Analyze, Descriptive Statistic, cross tab, masukkan variabel Sosek ke row dan variabel ANC ke kolom. Klik statistik, pilih chi-square, lalu continue, klik exact, lalu pilih exact, continue, dan klik OK. Kita peroleh outputnya. Hasilnya uji chi-square kita 22,743 dan p-value-nya 0,000. Analisis contoh soal 1 uji chi-square dengan software SPSS dan R. Yang pertama dengan software SPSS. Hipotesis H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan proporsi ANC di antara 3 sosek tersebut. H1 sama dengan terdapat perbedaan proporsi ANC di antara 3 sosek tersebut. Statistik uji yang digunakan dengan menggunakan p-value. Kriteria uji sama dengan tolak H0 karena p-value kurang dari alfa, yakni 0,000 kurang dari 0,05. Kesimpulan, diperoleh nilai dari p-value kurang dari 0,05 sehingga dapat diambil tolak hipotesis awal atau H0 bahwa terdapat perbedaan proporsi ANC di antara 3 sosek tersebut. Selanjutnya mengenai bagaimana cara uji chi-square menggunakan software R untuk soal yang pertama. Langsung saja kita ketikkan cross tab, matrix, kemudian datanya 10, 20, 15, 15, 35, dan 5. N-call sama dengan 2 karena kolom pada data kita ada 2. By row sama dengan true. Call names cross tab, ya dan tidak. Row names, cross tab, rendah, sedang, dan tinggi. Cross tab, stable, cross tab. Kemudian kita panggil datanya cross tab. Kemudian chi-square testnya
kita peroleh 22,7431 dan p-value-nya 1,152. Analisis contoh soal 1, uji chi-square dengan software SPSS dan R. Yang kedua dengan software R. Hipotesis H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan proporsi ANC di antara tiga sosek tersebut. H1 sama dengan terdapat perbedaan proporsi ANC di antara tiga sosek tersebut. Statistik uji yang digunakan dengan menggunakan p-value. Kriteria uji sama dengan tolak H0 karena p-value kurang dari alfa, yakni 1,152E min 0,5 kurang dari 0,05. Kesimpulan, diperoleh nilai dari chi-square adalah 22,7431 dan p-value kurang dari 0,05, sehingga dapat diambil tolak hipotesis awal atau H0 bahwa terdapat perbedaan proporsi ANC di antara tiga sosek tersebut. Contoh soal 2. Menurut teori genetika atau hukum Mendel 1, persilangan antara kacang kapri berbunga merah dengan yang berbunga putih akan menghasilkan tanaman dengan proporsi sebagai berikut: 25% berbunga merah, 50% berbunga merah jambu, dan 25% berbunga putih. Kemudian, dari suatu penelitian dengan kondisi yang sama, seorang peneliti memperoleh hasil sebagai berikut: 30 batang berbunga merah, 78 batang berbunga merah jambu, dan 40 batang berbunga putih. Pertanyaannya adalah, apakah hasil penelitian si peneliti tersebut sesuai dengan hukum Mendel atau tidak? Di sini kita pertama menggunakan aplikasi SPSS. Kita ke variable view terlebih dahulu, maka name-nya bisa diisi dengan hasil penelitian sama kategori sesuai dengan soal nomor 2, sedangkan desimalnya kita nolkan semuanya karena di sini kita tidak membutuhkan desimal. Sedangkan values pada penelitian kan terdapat dua pengamatan dan diharapkan. Values-nya 1 karena hanya bisa diisi angka, terserah mau angka berapa, tapi di sini menggunakan angka 1 dengan pengamatan. Yang kedua diharapkan, lalu pilih OK. Sedangkan kategori values-nya terdapat merah, merah jambu sama putih. 1 merah, 2 merah jambu, 3 putih, maka kita OK. Lalu kita masuk ke data view. Kita ketikkan hasil sesuai dengan pada soal, kemudian penelitiannya ini kalau ini gini, kita menggunakan label, value label. Kalau ini biar ketahuan maka kita klik value labelnya. Seperti kategori juga seperti itu. Lalu kita klik analyze, lalu kita masuk ke descriptive statistik, lalu kita masuk ke cross tab, sedangkan hasil ditaruh ke row, penelitian dan kategori masuknya ke kolom. Action, masuk ke action, lalu kita pilih ke action, lalu continue, dengan statistik kita klik ke chi-square karena kita mau menguji chi-square-nya, lalu continue, lalu bisa di OK. Dan kita menghasilkan output yang seperti ini. Ini hasilnya. Dengan DF-nya 4 dan Xn SIG-nya 0,400. Analisis contoh soal 2 uji chi-square dengan software SPSS dan R. Yang pertama dengan software SPSS. Hipotesis H0 sama dengan rasio penelitian adalah 1:2:1 atau
25% banding 50% banding 25%. H1 sama dengan rasio penelitian adalah rasio lainnya. Statistik uji sama dengan C kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai R, sigma J sama dengan 1 sampai K, dalam kurung OIJ min EIJ per EIJ. Kriteria uji sama dengan terima H0 karena p-value lebih dari alfa yakni 0,199 dan 0,342 lebih dari 0,05. Kesimpulan, dari hasil analisis data diperoleh p-value lebih dari alfa, maka terima H0. Artinya, rasio hasil penelitian tersebut sesuai dengan rasio menurut hukum Mendel. Selanjutnya, kita dapat menggunakan aplikasi R, lalu kita ketikkan seperti yang saya buat ini, dan disesuaikan dengan datanya 30, 78, 40, 37, 74, 37, sedangkan cool name-nya merah jambu sama putih, sedangkan row name pengamatan, dan diharapkan kalau sudah seperti ini dan sudah benar, maka kita dapat mengenterkan dan kita menghasilkan data seperti ini yang telah kita inginkan. Kemudian kita dapat mengetikkan test cross step seperti ini, lalu kita enterkan dan kita akan menghasilkan dari data cross step, lalu kita dapat x squared sama dengan 0,9535, df sama dengan 2, p-value sama dengan 0,6208. Analisis contoh soal 2 uji chi-square dengan software SPSS dan R. Yang kedua dengan software R. Hipotesis H0 sama dengan rasio penelitian adalah 1:2:1 atau 25% banding 50% banding 25%. H1 sama dengan rasio penelitian adalah rasio lainnya. Statistik uji C kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai R, sigma J sama dengan 1 sampai K, dalam kurung OIJ min EIJ per EIJ. Kriteria uji terima H0 karena C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat dalam kurung R-1 kali dalam kurung K-1 yakni 0,9535 kurang dari 5,99. Simpulan, dari hasil analisis data diperoleh C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat dalam kurung R-1 kali dalam kurung K-1, maka terima H0. Artinya, rasio hasil penelitian tersebut sesuai dengan rasio menurut hukum Mendel. Sekian penjelasan uji chi-square dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.